Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Arianto. Saya merupakan salah satu mahasiswa baru di Universitas Bangka. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, tahukah teman-teman bahwa bahasa yang kita gunakan saat ini merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu? Nah, kenapa sih bahasa Melayu dijadikan sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Nah, ini alasannya. Alasan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingo French atau bahasa pergaulan. Yang kedua, mudah digunakan sebagai bahasa kebudayaan. Yang ketiga, kesederhanaan sistem bahasa Melayu yang tidak memiliki ningkatan sehingga mudah untuk dipelajari. Nah, ini merupakan sejarah dari bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan, bahasa Indonesia ini atau bahasa Melayu ini digunakan pada zaman Majapahit dan Sriwijaya, yaitu pada abad ke-7. Kemudian tertulis di prasasti di Sumatera, Jawa, dan Pulau Luzon. Kemudian pada abad ke-19, Raja Ali Haji membuat Kamus Eka Bahasa untuk bahasa Melayu. Kemudian di Kitab Logat Melayu di tahun 1866 oleh Nawawi Sultan Makmur dan M. Taib Sultan Ibrahim. Kemudian yang terakhir, awal abad ke-20 yaitu di tahun 1901, Indonesia mengadopsi ejaan Van Ophuijsen. Nah, kemudian ini lanjutannya, di tahun 1908 terbentuk Komisi Baca Rakyat. Kemudian masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai sarana perhubungan luas, termasuk bahasa surat kabar. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda menyepakati Sumpah Pemuda yang mengubah nama bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia dan mencetuskan sebagai bahasa persatuan. Kemudian tahun 1938 diselenggarakan Kongres pertama Bahasa Indonesia di Solo. Kemudian terakhir, masa penjajahan Jepang, bahasa Indonesia semakin berkembang karena pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Nah, setelah kemerdekaan teman-teman, sehari setelah kemerdekaan yaitu tanggal 18 Agustus 1945, dalam UUD 1945 pasal 36 ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kemudian ejaan bahasa Indonesia dibekukan dan ditetapkan pada tahun 1972. Setelah mengalami beberapa perubahan yaitu tahun 1901 ejaan Van Ophuijsen dan tahun 1947 yaitu ejaan Suwandi. Kemudian tahun 1975 dikeluarkanlah teman-teman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Kemudian yang terakhir, sejarah bahasa Indonesia itu dipelajari di berbagai PTN, PTS, dan internasional. Nah, ini kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditetapkan melalui Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Fungsi bahasa nasional sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai suku. Yang keempat, sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam UUD 1945 bab ke-15 pasal 36 yang mengatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa negara sebagai berikut. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan tingkatan nasional untuk pembangunan pemerintahan. Yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oke, segitu saja teman-teman pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.